Di sebuah kota yang awalnya damai dan makmur, hiduplah seorang pejabat bernama Haji Samsul Rahman. Ia adalah wali kota yang berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Samsul dikenal sebagai sosok yang baik dan dekat dengan rakyat. Namun semakin lama ia berkuasa, semakin terlihat wajah aslinya, rakus akan kekayaan dan kekuasaan. Ketika pertama kali menjabat sebagai wali kota, Samsul memang menunjukkan kinerja yang baik. Jalan-jalan diperbaiki, pasar diperluas, dan berbagai proyek pembangunan dijalankan. Namun seiring berjalannya waktu, godaan uang mulai menguasai hatinya. Dengan jabatan yang dimilikinya, Samsul mulai bermain dengan proyek-proyek pemerintah. Ia memerintahkan bawahannya untuk menaikkan anggaran proyek hingga berkali-kali lipat dari harga sebenarnya. Lalu sisa uangnya masuk ke kantong pribadi. Tak hanya itu, ia juga menjual tanah milik rakyat kecil kepada pengusaha-pengusaha besar. Warga yang selama puluhan tahun tinggal di tanah tersebut tiba-tiba menerima surat penggusuran tanpa kompensasi. Banyak yang menangis, mengibah, bahkan beberapa orang meninggal karena stres memikirkan nasib mereka. "Pak, kasihanilah kami. Rumah ini satu-satunya tempat tinggal kami," teriak seorang ibu tua ketika rumahnya akan digusur. Namun Samsul tidak peduli. Ia hanya tersenyum sinis dan berkata, "Ini demi kemajuan kota. Kalau tak terima, cari saja tempat lain." Setiap hari Jumat, Samsul selalu tampil sebagai dermawan. Ia berdiri di depan masjid, memberi sumbangan, dan melayani orang miskin yang berbaris untuk menerima uang darinya. Padahal uang yang ia bagikan itu berasal dari korupsi. Suatu hari, seorang ulama ternama di kota itu, Kiai Salman, mendatangi Samsul. "Pak Wali, saya hanya ingin mengingatkan, janganlah mengambil hak rakyat kecil. Allah tidak tidur. Setiap perbuatan akan ada balasannya," ujar sang kiai dengan lembut. Namun Samsul tertawa sinis. "Kiai, zaman sekarang semua butuh uang. Kalau saya tidak pintar mencari celah, saya bisa bangkrut. Lagi pula, saya juga bersedekah. Tuhan pasti memaklumi." Kiai Salman hanya menghela nafas. "Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda sebelum terlambat." Namun Samsul tetap tak peduli. Ia merasa hidupnya aman. Tak ada yang bisa menjatuhkannya. Beberapa tahun berlalu, Samsul semakin kaya dan berkuasa. Rumahnya mewah bak istana, mobil-mobil mahal berjajar di garasi, dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Tapi saat semua tampak sempurna, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Suatu malam, Samsul bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, penuh dengan suara rintihan. Tiba-tiba ia melihat orang-orang yang pernah dizaliminya datang menghampiri dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Mereka berbisik, "Kembalikan hak kami, kembalikan hak kami." Samsul berteriak, ketakutan dan terbangun dengan tubuh berkeringat. Tapi ia mengabaikan mimpi itu. "Ah, ini hanya mimpi buruk," gumamnya. Namun keesokan harinya, tubuhnya mulai gatal-gatal. Awalnya ia mengira itu hanya alergi biasa. Tetapi dalam beberapa hari, gatal-gatal itu berubah menjadi luka bernanah yang mengeluarkan bau busuk. Dokter-dokter terbaik dipanggil, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Luka-luka itu semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali ia menyentuh kulitnya, dagingnya terasa lunak dan mengelupas. Bau anyir menyengat memenuhi rumahnya. Orang-orang terdekatnya mulai menjauhinya. Istrinya tak lagi mau tidur di kamar yang sama. Para pembantunya satu persatu mengundurkan diri
karena tak tahan dengan aroma busuk yang semakin kuat. "Maaf Pak, kami tidak sanggup," ujar salah satu pembantu sebelum pergi. Samsul yang dulu selalu tampil gagah, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tubuhnya perlahan membusuk seperti mayat hidup. Setiap kali ia makan, ia memuntahkan kembali. Berat badannya turun drastis, matanya cekung, dan kulitnya semakin menghitam. Ia menangis, menyesali perbuatannya. Ia memanggil para ulama untuk mendoakannya. Tetapi saat mereka mulai membaca doa, tubuhnya semakin bergetar hebat. "Pak Wali, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah azab dari Allah," ujar salah satu ulama. Samsul mencoba bertaubat, tapi lidahnya terasa keluh. Setiap malam, ia terus dihantui suara-suara orang yang pernah ia sakiti. Di malam terakhirnya, ia menjerit kesakitan, "Ampun, ampun!" Namun, tak ada yang bisa menolongnya. Hingga akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhir dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, azabnya tak berhenti di situ. Saat jenazahnya hendak dimandikan, kulitnya terus mengelupas hingga air menjadi hitam dan berbau busuk. Para pemandi jenazah tak sanggup menahan mual. Ketika akan dikuburkan, tanah di liang lahatnya tiba-tiba longsor berkali-kali, seolah-olah menolak jasadnya. Akhirnya ia dimakamkan di tempat terpencil, jauh dari pemakaman umum. Tak ada yang bersedia mengangkat jenazahnya, kecuali beberapa petugas desa. Tak ada doa yang terucap dari rakyatnya. Kota yang dulu ia kuasai dengan keserakahannya, kini menatap kepergiannya dengan keheningan. Pesan moral dari kisah ini, hidup ini hanyalah sementara. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara zalim tak akan bertahan lama. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Seorang pemimpin seharusnya menjadi perlindungan bagi rakyatnya, bukan justru menindas mereka. Harta yang dikumpulkan dengan cara haram tak akan membawa kebahagiaan, justru bisa menjadi sumber kehancuran. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seburuk apapun kejahatan yang dilakukan manusia, ia tak akan bisa lari dari keadilan Tuhan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tamak dan selalu berpegang pada kebenaran. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.